Kandahar Province, southern Afghanistan. The birthplace of the Taliban. Allahu Akbar! We have a tech troops in contact. What the fuck? 39er Alpha 6-6, contact! Katanya terinspirasi dari peristiwa nyata yang pernah terjadi sekitar pada tahun 2008 hingga 2011, di mana militer bersenjata Angkatan Darat Kanada pernah merasakan brutalnya gempuran pasukan Taliban di Afghanistan. Tak tanggung-tanggung beberapa pasukan terbaik militer Kanada pun tewas dengan mengenaskan di tangan Taliban. Salah satu kisah tragis dari peperangan tersebut pun diangkat ke sebuah film yang dirilis pada 9 Oktober 2015 yang menceritakan pasukan militer Angkatan Darat Kanada terpaksa menghadapi perlawanan sengit dari pemberontak Taliban saat mereka sedang membangun proyek strategis Jalan Hain yang masuk jauh ke dalam wilayah Taliban di Provinsi Kandahar, Afghanistan. Jelas pertempuran ini banyak memakan korban, namun Taliban kembali membuktikan bahwa mereka masih yang terkuat di medan tempur. Bersama saya Chandra, inilah alur cerita film drama perang asal Kanada yang berjudul Hey Narud. Dari citra satelit menunjukkan dan menginformasikan bahwa Provinsi Kandahar, Afghanistan Selatan adalah tempat lahirnya Taliban. Luas wilayah tersebut mencapai 54.000 km persegi. Tapi karena adanya agenda yang bertentangan, persaingan antar suku, dan perselisihan berdarah membuat kota tersebut berisikan kelompok pemberontak yang brutal. Pada wilayah tersebut juga merupakan area operasi pasukan Kanada. Militer Kanada bertanggung jawab atas wilayah tersebut karena mereka sedang membangun jalan strategis Hain yang tembus masuk ke dalam wilayah Taliban. Adegan berlanjut ke satuan tim penembak jitu Kanada yang sedang melakukan pengintaian dari atas bukit. Kode operasi julukan mereka adalah 66. Tim penembak jitu tersebut dipimpin seorang perwira bernama Sergeant Mayor Ryan Sanders sebagai komandannya. Lalu rekan yang bersamanya ada Kopral Utama Travis Davison, Hickey, dan Teng. Sementara itu di markas pusat komando bertempat di pangkalan operasi Kanada Spare One Guard Kandahar Selatan, kita berkenalan dengan Kapten Jennifer Bowman. Ia diberitahu Ryan bahwa mereka melihat seorang pemberontak di jalur Hain sedang membawa proyektil peluru berukuran 122 mm lengkap dengan detonatornya. Lokasi target berada di titik koordinat 650 meter ke utara barat daya di sektor Quebec 41768134. Atas laporan tersebut, Travis pun diperintahkan untuk lepaskan tembakan. Selesai melaksanakan tugasnya, Ryan dan timnya pun diperintahkan untuk pergi ke titik penjemputan. Jennifer lalu menghubungi tim Charlie untuk bergerak menjemput Ryan dan tim di sektor Quebec 41998226. 3 kendaraan tempur lapis baja pun diberangkatkan. Ryan dan tim yang telah tiba di titik penjemputan lalu membagi tim. Hickey dan Teng diperintahkan untuk berjaga di atas bukit, sedangkan Ryan dan Travis akan memeriksa di bagian bawah. Dalam pemeriksaannya, Ryan melihat kejanggalan pada aspal yang baru saja ditambal. Ia memberitahu Travis sepertinya ada sesuatu di balik tambalan aspal tersebut. Kemudian Ryan lalu menghubungi tim Charlie agar menghentikan kendaraan mereka dan menahan posisi. Karena jalur yang akan mereka lewati terdapat sesuatu yang mencurigakan dan harus diperiksa terlebih dahulu. Selanjutnya, Hickey pun diperintahkan agar mengarahkan senapangnya ke tambalan aspal 10 meter sisi kiri dari saluran air dan langsung lakukan tembakan. Tembakan yang pertama tidak terjadi apa-apa. Ryan kemudian meminta Hickey untuk menembak tambalan aspal yang kedua. Dan hasilnya juga sama, tidak terjadi apa-apa. Hickey kemudian diminta untuk mengganti pelurunya dengan kaliber 50 mm.
lalu kembali menembak tambalan aspal yang ketiga tepat berada di depan mereka. Dan yang terjadi, boom! Go! Get the fuck out of there! Go! Go! Sambil terus berlari, Ryan melapor ke pusat komando bahwa mereka sedang baku tembak dengan pasukan Taliban. Ia meminta agar tim Charlie memutari bukit untuk menjemput mereka. Tim Charlie yang masih terhubung dengan komunikasi lalu memberitahu bahwa membutuhkan waktu 20 hingga 25 menit untuk memutari bukit dan sampai di titik penjemputan. Di saat itu, salah seorang rekan Ryan melihat ada sebuah desa di bawah bukit yang tidak jauh dari lokasi mereka saat ini. Ryan lalu melaporkan ke pusat komando bahwa mereka akan bertahan sementara di sebuah desa. There's an opening! Go! Fuck! We're blocked! We're blocked! Come on! Come in! Fuck! Go! We gotta find another point of entrance! Kiki, go! We got a door! Surgeons request fast air, over. Get Levine on 0 ASAP. Cover it! Go, go, go! On my stick! Moving! Cover it! Fires, get me a piss off grid, roger that. Chasing me! Chasing me! Over the wall! Go! Down, down! Go, tank! Cover it! Go, go! Moving! 6-6, 3-9 are Alpha 10. We got a door straight ahead! 6-6, this is 3-9 are Alpha. Go, go! Cover it! Go! Fuck! It's blocked! Go! Contact right! Attack P, what lines be flying right now? Easy Max! Cover it! Moving! Moving! Cover it! Cover it! RPG! 6-6! Cover it! Send sit rep, over. Thank you, Mr. Taliban! Penduduk desa yang melihat tentara Kanada tiba-tiba memasuki desa, mereka pun segera lari ketakutan masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. Trappist yang melihat ada sebuah bangunan di depan mereka lalu memberitahu Ryan untuk bersembunyi di sana saja. Clear! Someone clear the store! Di dalam bangunan tersebut, Ryan dan timnya disambut oleh seorang tetua yang cukup aneh, di mana ia tak lari seperti penduduk lain saat mendengar baku tembak terjadi. Ryan lalu menghubungi pusat komando agar segera mengirim tim reaksi cepat untuk menjemput mereka. Jennifer lalu meminta bantuan ke markas pusat pangkalan udara Kandahar agar segera mengirim bantuan udara ke sebuah desa menjemput tim penembak jitu. Tim di sana menjawab mereka sedang mengusahakannya secepat mungkin. Di markas pusat pangkalan udara tersebut, kita berkenalan dengan Kapten Pete Bissell, seorang perwira cabang intelijen Kanada. Ia meminta Ryan untuk memberitahu posisi mereka saat ini. Ryan menjawab timnya berada di sebuah desa, tepatnya berada di salah satu rumah tetua yang terlihat aneh. Bissell lalu meminta Ryan untuk mendeskripsikan tetua yang aneh tersebut. Ryan berkata tetua itu sudah cukup tua untuk ukuran orang Afghanistan. Ia memiliki mata yang aneh dengan warna yang berbeda. Bahkan ia juga meminta agar timnya masuk dalam berlindung di rumahnya. Tak lama kemudian sebuah granat dilemparkan ke hadapan Ryan dan tim. Tapi dengan tenang tetua itu mengambil dan melemparkan granat itu keluar dari rumahnya. Tak ada pilihan lain, Ryan dan timnya pun berlindung masuk ke dalam rumah tetua tersebut. Mereka juga menerima informasi terbaru dari pusat komando jika tim reaksi cepat akan tiba sekitar 20 menit lagi. Sementara itu di luar, pasukan Taliban sudah mengepung area tersebut dari berbagai sisi untuk membunuh Ryan dan tim. Terlihat salah satu dari mereka juga menyiapkan mortir berukuran 82 mm. Dan tak lama kemudian, setelah ledakan terjadi, tiba-tiba tetua itu pergi keluar yang membuat Ryan dan timnya bertanya-tanya.
yang kemudian lalu disusul dengan beberapa kali suara tembakan. Rekan Ryan mengatakan pasti tetua itu sudah mati dan kini giliran kita. Tapi betapa kagetnya mereka setelah melihat tetua itu kembali masuk ke dalam dengan selamat. Tetua itu memberitahu bahwa ia bukan kelompok Taliban. Kini keadaan sudah aman sehingga Ryan dan timnya bisa pergi keluar dengan tenang karena pasukan Taliban sudah ia usir. Ryan lalu menghubungi pusat komando dan melaporkan bahwa situasi saat ini sudah aman. Ia dan timnya akan bergerak menuju ke titik penjemputan di sektor Quebec 40128883. Rendezvous point at grid 40128883. Insurgents request fast air, over. Zero acknowledge. Scene selanjutnya berpindah ke Bandara Internasional Kandahar yang disingkat KAF. Letaknya berada di tengah-tengah gurun Afghanistan yang dikelilingi kawat berduri. KAF berisikan pasukan koalisi lebih dari 45 negara berbeda. 2/3 jumlah tentara ditempatkan di KAF. Namun tak ada yang tahu pasti berapa jumlah personil di pangkalan KAF. Berdasarkan perkiraan mungkin sekitar 35, 45 hingga 60.000 personil. Di dalam kawasan kawat berduri mereka mengkonsumsi 14 ton makanan per hari dan membuang kotoran ke danau yang mengisi 30% udara dengan tinja. Di KAF mereka menghirup kotorannya sendiri. Selanjutnya kita berkenalan dengan Jenderal Rilman. Ia memberitahu saat ini pasukan militer Kanada sedang membangun proyek jalan strategis di jalur Haine. Saat ini pengerjaannya sudah mencapai ke ujung dari kota Panjwai yang mengarah masuk ke dalam wilayah musuh yaitu Taliban. Taliban tak menyukai adanya pembangunan jalur Haine sehingga mereka menyerang para pekerja. Total 36 orang tewas di tangan Taliban selama 4 bulan. Untuk itu Jenderal memanggil sekutunya Basir Daud Khan dan putranya Hamid Walid Khan untuk membantunya mengatasi Taliban. Karena Basir memiliki pasukan milisi, Jenderal mengatakan jalan tersebut tersisa 15 km lagi akan selesai dan ia akan mengundang Basir dan Hamid untuk hadir saat upacara peresmian kecil-kecilan nantinya. Hamid yang mendengar itu pun memberi tanggapan bahwa mereka akan membantu Jenderal. Lagi pula jalur Haine adalah hadiah untuk penduduk dan merupakan suatu kehormatan bisa hadir diundang dalam acara peresmian tersebut. Thank you, General. Thank you, sir. Setelah pertemuan tersebut, Kapten Mitchell memutuskan terbang bersama pasukan ke pusat komando Pangkalan Operasi Kanada di Sperwan Gar. Tujuannya untuk mencari petunjuk tentang si tetua yang menyelamatkan Ryan dan tim beberapa hari yang lalu. Tiba di pangkalan pusat komando, seluruh pasukan pun makan siang bersama. Tampak Ryan menghampiri meja makan Jennifer. Nah, ternyata guys, keduanya diam-diam menjalin hubungan asmara. Belum lama berduaan, Kapten Mitchell pun menghampiri Ryan untuk mengajaknya berbicara di luar. Kapten Mitchell yang masih penasaran dengan tetua yang menolong Ryan saat baku tembak beberapa hari yang lalu bertanya lagi ke Ryan bagaimanakah ciri-ciri orang tersebut. Ryan menjawab tetua itu memiliki mata yang aneh. Mata kirinya berwarna coklat dan mata kanannya berwarna biru tua. Tetua itu terlihat sangat pemberani ketika membantu timnya terkepung Taliban. Kapten Mitchell lalu memberitahu Ryan bahwa timnya sangat beruntung bertemu dan diselamatkan oleh tetua itu. Apalagi mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Dalam kode etik Pastunwali di Afghanistan itu disebut panah yang artinya perlindungan atau tak ada yang bisa menyakitimu. Dikarenakan besok pagi ada jadwal patroli ke desa-desa, Kapten Mitchell mengajak Ryan untuk ikut bergabung dengan tim membantunya mengidentifikasi tetua tersebut. I'll see you in the morning. Yeah. Pada malam harinya, Ryan dan Jennifer kembali bertemu. Setelah lama berduaan, Jennifer memberitahu Ryan agar keduanya tak sering bertemu di pangkalan. Karena jika hubungan keduanya ketahuan, Jennifer akan dipecat oleh atasannya.
Keesokan harinya terlihat seluruh pasukan bersiap-siap untuk melaksanakan patroli. Alexander's mother watched all this and wrote a note to him saying, okay, now I get it. And he wrote back saying, yeah, even the dirt is hostile. In Afghanistan, dogs fight dogs, birds fight birds, men kill men. Berada di sebuah desa tempat Ryan dan timnya diselamatkan oleh tetua, Kapten Mitchell lalu bertanya ke beberapa warga yang ada di sana tentang sosok tetua yang pernah membantu tentara Kanada saat baku tembak beberapa hari yang lalu. Seorang warga di sana menjawab hanya dirinya lah tetua yang ada di desa, tak ada lagi selain dirinya. Kapten Mitchell kemudian kembali bertanya apakah mereka mengenal sosok lelaki tua dengan mata yang aneh. Warga itu menjawab jika dengan ciri-ciri itu yang dimaksud maka dia adalah si hantu, nama yang cukup terkenal dan ditakuti. Si hantu diketahui tinggal di kota Kandahar. Singkat ceritanya guys, Kapten Mitchell menemui informan setianya bernama Haji Baba dengan julukan si pembersih. Kapten Mitchell meminta Haji untuk mengatur pertemuannya dengan si hantu di kota Kandahar besok pagi. Bagi Haji ini pekerjaan yang tidak mudah, tapi ia memberitahu Kapten Mitchell akan menghubungi pamannya untuk mengatur semuanya, mulai dari rute perjalanan hingga pengawalan. Di pusat komando, Ryan mengumpulkan timnya untuk melaksanakan sebuah misi pengintaian. Ryan meminta timnya untuk patroli di jalur tikungan Hain, dan yang memimpin operasi kali ini adalah Trappist. Ryan mengatakan dirinya tak bisa ikut bergabung karena sedang diperbantukan ke bagian intelijen bersama Kapten Mitchell. Pada malam harinya, Trappist dan timnya pun sudah tiba di lokasi pengintaian mereka. Dalam pantauannya, mereka melihat pemberontak sedang memasang bahan peledak di bawah gorong-gorong jembatan. Dengan senapangnya, Trappist pun melepaskan tembakan. Berlanjut keesokan harinya, Kapten Mitchell dan rombongannya pun berangkat ke kota Kandahar untuk bertemu dengan si hantu alias tetua. Dalam perjalanannya, konvoi kendaraan Kapten Mitchell dikawal langsung oleh Tentara Angkatan Darat Nasional Afghanistan atau yang disingkat ANA. Saat akan tiba di tempat tujuan, Haji meminta untuk berhenti dan berpisah dari rombongan. Hal itu dilakukan karena Haji tidak ingin terlihat masyarakat di sana sedang bersama dengan tentara Kanada. Akhirnya Kapten Mitchell dan rombongannya pun tiba di kediaman rumah si hantu. Masuk ke dalam rumah, kedatangan Kapten Mitchell disambut dengan hangat oleh si hantu. Mereka pun lalu dipersilahkan untuk duduk. Kapten Mitchell lalu memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan Ryan serta Walid si penerjemahnya. Nah, diketahui guys, si hantu ini bernama Muhammad. Si hantu adalah nama julukannya karena keberanian dan kehebatannya selalu selamat di setiap medan pertempuran. Kapten Mitchell lalu mengutarakan maksud tujuan kedatangannya di sana hanya untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Ryan dan timnya saat di desa Sperwan. Atas kebaikan si hantu, Kapten Mitchell ingin membalas budi dengan memberikan sedikit uang ke si hantu. Namun si hantu menolaknya dengan berkata hanya orang bodoh yang mau menerima hadiah tanpa mengetahui untuk apa hadiah itu. Mendengar ucapan si hantu tersebut, Kapten Mitchell lalu bercerita tentang legenda pejuang seorang mujahidin yang berjihad melawan Soviet dalam perang Soviet Afghanistan. Dia dijuluki Singa Padang Pasir dan kabarnya pejuang mujahidin tersebut kembali lagi. Mendengar cerita tersebut, si hantu sempat terdiam sejenak, yang membuat Kapten Mitchell semakin yakin si hantu ini adalah si pejuang mujahidin dengan julukan Singa Padang Pasir. Setelah itu, si hantu pun lalu beranjak pergi mengakhiri pertemuan tersebut. Saat dalam perjalanan kembali pulang ke markas, Kapten Mitchell memberitahu Ryan bahwa julukan si hantu diberi pertama kali oleh pasukan Rusia saat dalam perang Soviet Afghanistan.
Setelah Rusia mundur dari peperangan, si hantu memutuskan untuk tidak lagi berurusan dengan Taliban. Kelompok Taliban pun melakukan hal yang sama. Taliban tak akan mencari penyakit lagi berurusan dengan si hantu. Kapten Mistel berencana akan terus mendekati si hantu supaya bisa dijadikan sekutu militer Kanada. Namun tak lama kemudian, boom! We have multiple bombers, vehicle borne and coordinated. Reporting civilian casualties, multiple. Go. Clear. Civilian casualties, multiple Civ KIAs. 0, roger. Be advised we have reports of... Move it. Go! RPGs! Let's go. Clear. They're moving on the fucking rooftops. Target 1 o'clock! Move it! Cavalry. Target down! Rooftop, 9 o'clock! It's my guys. Clean it. Go. Angie, where did you get this truck? Zero, roger. My uncle! Of course! 0, acknowledge. Fuck yeah! Setelah kejadian tersebut, keesokan harinya Kapten Mistel kembali menemui Haji di rumahnya. Ia meminta Haji untuk mencari tahu siapa-siapa saja yang tinggal di desa Sperwan tempat si hantu menyelamatkan Ryan dan timnya, dan mencari tahu apa hubungan si hantu dengan desa Sperwan hingga ia ada di sana saat kejadian. Singkat ceritanya guys, Haji telah berada di kantor administrasi pemerintahan setempat di Taskira. Di sana ia menemukan fakta bahwa Basir Daud Khan pemilik sah sebagian besar tanah atau ladang yang ada di desa Sperwan. Di tempat terpisah, Jennifer yang tak enak badan lalu memeriksakan kondisi kesehatannya di pos komando. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan Jennifer ternyata sedang mengandung. Tentu saja hasil ini membuat Jennifer terkejut. Scene selanjutnya, Kapten Mistel memberitahu Ryan bahwa ladang yang ada di desa Sperwan semuanya milik Basir. Basir sendiri merupakan sekutu dari Kanada selama ini. Militer Kanada tak mengetahui jika Basir memiliki ladang yang luas dan menyewakannya ke warga desa atau petani. Setiap petani yang mengelola ladang Basir harus mengganti uang sewa sebesar 5.000 USD. Sayangnya ladang Basir tersebut berdekatan dengan markas Taliban, sehingga pernah dibombardir pasukan ISAF atau International Security Assistance Force yang membuat petani gagal panen karena semua tanamannya hancur. Namun Basir tak peduli dengan kondisi para petani. Ia tetap menagih harga sewanya ke petani. Jika tidak mampu membayar, maka anggota keluarganya yang menjadi taruhannya. Haji menambahkan salah satu petani yang menyewa ladang Basir bernama Abdul Malik yang merupakan anak dari si hantu. Nah, dari sini terjawablah kenapa si hantu kembali lagi dan sempat berada di desa Sperwan beberapa hari yang lalu. Itu karena ia ingin melindungi kehormatan keluarganya dari berbagai ancaman. Di sisi lain, Kapten Mistel menginginkan si hantu dapat bekerja sama dengan militer Kanada. Karena dengan adanya si hantu, maka tujuan militer Kanada membangun jalur head lebih panjang lagi dapat terwujud. Walau sebelumnya sudah ada Basir yang menjadi sekutunya. Untuk itu, Kapten Mistel memerintahkan Ryan agar menempatkan timnya di desa Sperwan dalam misi pengintaian dan pengawasan besok pagi. Pada malam harinya, terlihat anggota tim penembak jitu sedang bersiap-siap untuk melaksanakan misi. Berbagai pengecekan mereka lakukan dengan detail, mulai dari alat komunikasi, persenjataan, amunisi, serta peralatan tempur lainnya. Setelah semuanya beres, mereka pun berangkat pada malam itu juga. Setelah lama melakukan pengintaian, mereka melihat si hantu baru saja keluar dari rumah Abdul Malik, anaknya.
Ternyata tadi malam si hantu menginap di rumah anaknya untuk menjenguk cucu-cucunya di sana. Setelah beberapa saat si hantu pergi dari sana, tim penembak jitu melihat ada konvoi 3 kendaraan berwarna putih sedang menuju ke tempat tinggalnya Abdul Malik. Travis pun lalu melaporkannya ke pusat komando. Setelah kendaraan itu berhenti, ternyata yang keluar adalah Basir dan putranya Hamid yang dikawal bersama 4 orang Taliban. Kapten Michelle yang berada di pusat komando pun kaget mendengar Basir bersama Taliban. Yang akhirnya terungkap lagi sebuah fakta, ternyata Basir dan putranya mengkhianati militer Kanada selama ini. Dari pantauan Travis, Basir memerintahkan anak buahnya untuk mengambil paksa 2 orang anak perempuan Abdul Malik. Hal ini dilakukan karena Abdul Malik tak dapat membayar harga sewa ladangnya. Travis yang tak tega melihat anak perempuan Abdul Malik diperlakukan secara kasar, ia lalu meminta izin ke pusat komando untuk melepaskan tembakan. Tapi Kapten Michelle melarangnya, sehingga terjadilah perdebatan yang cukup alot di antara mereka. Keluar dari ruangan kontrol komando, Ryan bertengkar dengan Kapten Michelle yang tak mau menyelamatkan anak Abdul Malik. Kapten Michelle menjelaskan ada rule of engagement yang membuat militer Kanada tidak bisa ikut campur dalam urusan tadi. Selain itu juga Basir dilindungi oleh CIA karena ia merupakan aset penting CIA di Kandahar. Andai saja tadi terjadi baku tembak, maka itu dapat mengacaukan seluruh kelompok perang dan menjatuhkan jenderal mereka. Karena aturan keterlibatan, maka militer Kanada tidak bisa membunuh Basir dan putranya. Namun yang bisa melakukan itu hanyalah si hantu. Untuk itu Kapten Michelle berencana melawan Basir dengan cara memberitahu si hantu jika cucunya telah diculik oleh Basir. Si hantu yang mendengar kabar itu sudah pasti marah dan akan menuntut balas dendam karena si hantu sangat menjaga kehormatan keluarganya. Lalu selanjutnya Kapten Michelle meminta Haji untuk mengundang si hantu hadir di acara peresmian jalur Hen. Dengan menempatkan Basir dan si hantu di tempat yang sama, maka aksi saling balas dendam pun akan terjadi. Tapi sebelum itu Kapten Michelle meminta Haji untuk mengatur pertemuannya dengan si hantu di rumah perlindungan yang tidak jauh dari tempat acara peresmian jalur Hen. Sedangkan Ryan diminta timnya untuk memberikan perlindungan di tempat acara peresmian maupun di rumah perlindungan. Kapten Michelle berjanji ke Ryan ia akan mencari dan menyelamatkan anak perempuan Abdul Malik jika semua ini sudah berakhir. Scene selanjutnya, si hantu terima kabar tentang penculikan cucunya oleh Basir. Kabar itu pun membuatnya bersedih. Singkat ceritanya, pada malam hari Hamid yang baru saja keluar dari salon kecantikan didatangi sebuah mobil yang berisi beberapa orang tak dikenal yang langsung menculiknya. Nah, diketahui orang yang menculik Hamid adalah orang suruhan si hantu. Tampak wajah si hantu marah sekali melihat si Hamid yang telah berani mengusik keluarganya. Tatapan mata si hantu yang begitu tajam membuat Hamid ketakutan. Apalagi ia mengetahui si hantu adalah legenda hebat yang telah bangkit kembali. Di saat yang bersamaan, Basir terima kabar jika putranya telah diculik oleh si hantu. Tentu saja ia kaget mendengar kabar tersebut. Di markas pusat komando, Jennifer memberitahu Ryan jika ia sedang mengandung anaknya. Ryan yang mendengar kabar baik itu pun terlihat sangat senang sekali bahwa ia akan menjadi seorang ayah nantinya. Keesokan harinya, Kapten Michelle bertemu dengan si hantu di rumah perlindungan. Di saat yang bersamaan di pusat komando, Ryan memberikan arahan ke timnya mengenai misi selanjutnya yang akan mereka laksanakan, yaitu pengintaian di rumah perlindungan dan di lokasi acara peresmian jalur Hen. Ryan memberitahu timnya operasi kali ini cukup rumit karena mereka harus bisa memastikan di mana nantinya Basir dan si hantu bertemu. Berdasarkan info intelijen, rumah perlindungan menjadi lokasi yang kuat tempat pertemuan Basir dan si hantu, karena tujuan utama keduanya adalah balas dendam. Setelah memberikan arahan ke tim, mereka semuanya pun segera bersiap. Sementara itu, pertemuan di rumah perlindungan menghasilkan kesepakatan si hantu bersedia menerima undangan untuk hadir di acara peresmian jalur Hen. Ia juga menerima uang sejumlah 5.000 USD dari Kapten Michelle yang akan digunakan untuk membebaskan cucunya. Setelah pertemuan tersebut, si hantu pun segera pergi. Scene berlanjut pada malam hari. Di tempat pertemuan khusus, Ryan mengungkapkan akan menikahi Jennifer setelah misi operasi ini selesai. Setelah itu Ryan segera bergegas pergi untuk berangkat menjalankan misi. Keesokan harinya
Selanjutnya terlihat Ryan dan tim telah berada di atas bukit untuk melakukan pengintaian dan pengawasan terhadap target mereka. Di saat yang bersamaan, Jenderal Raymond beserta rombongannya pun baru saja tiba di lokasi acara peresmian jalur Heim. Selang lama, konvoi kendaraan Bashir pun terlihat memasuki jalur peresmian. Namun saat di persimpangan, Bashir membelokkan kendaraannya ke arah rumah perlindungan. Hal ini pun langsung Ryan laporkan ke pusat komando. Mengetahui Bashir dan si hantu akan bertemu di rumah perlindungan, Kapten Michelle pun menghubungi markas All Source Intelligence Centers atau yang disingkat ASIC untuk menyadap telepon seluler yang berada di sektor Quebec 36698537. Diketahui telepon seluler itu milik Bashir. Guna penyadapan dilakukan untuk mendengarkan pembicaraan Bashir dan si hantu nantinya, di mana nantinya si Walid yang akan menerjemahkan pembicaraan keduanya di ruang kontrol komando. Bertemu dengan si hantu, Bashir memberitahu alasannya menculik anak Abdul Malik karena Abdul Malik memiliki hutang 5.000 USD atas sewa ladang. Si hantu pun langsung melemparkan uang 5.000 USD ke Bashir agar Bashir segera melepaskan cucunya. Setelah Bashir menerima uangnya, ia dengan enteng mengatakan jika anak Abdul Malik kini telah hilang entah kemana. Mendengar ucapan tersebut, tentu saja si hantu marah dan langsung menunjukkan kepala Hamid ke Bashir sebagai tanda si hantu bukan orang yang mudah dipermainkan. Melihat putranya tewas dengan mengenaskan di tangan si hantu, Bashir pun bertindak dengan mengeluarkan senjata dari sakunya dan langsung mengarahkannya ke wajah si hantu. Ryan dan tim yang sejak tadi masih fokus mengamati keduanya segera melaporkan ke pusat komando jika si hantu akan ditembak oleh Bashir. Ryan meminta izin untuk menembak Bashir menyelamatkan si hantu, namun lagi-lagi Kapten Michelle melarangnya sehingga kembali terjadi perdebatan antara keduanya. Ryan yang tak ingin targetnya lepas seperti sebelumnya, ia pun mengambil tindakan dengan menembak mati Bashir. Fuck. 39er Alpha, continue to rendezvous. You just fucked them. 99er attack on the move. Setelah tembakan terjadi, Ryan dan timnya pun turun untuk bertemu dengan si hantu. Namun tak lama kemudian mereka mendapat serangan dari Taliban yang membuat Travis tewas di tempat. Go, go, go! Oh, Travis, fuck! Hey, you shut the classified! We have a troops in contact. Cover it! Cover it! I got 5 to 10 on the right! 6620 to 30 hostiles. 39er Alpha 66, contact! What the fuck? Fuck. Cover it! Cover it! Where the fuck did they come from? Go, go, go! Cover it! I got 15 and 20 moving on the left! Ready, Max! Cover it! Cover it! How far away are the birds? Go, go, go! Cover it! We'll shot one from there. Overtime is VSA, vital signs absent. Move it! Go, go, go! Cover it! Take him! Battle! Help! Cover it! Go! Go! Six 39er Alpha, sit rep. Strong pointing from Grey Punch. We've got a UAV above them now, ma'am. Okay, put it up. We're running low on ammo. We're being surrounded and requesting fire mission. Quebec, 3312. Gonna take out everybody, including himself. No, Ryan, no, you are danger close. Multiple insurgents in force. 39er Alpha, override fire mission. 39er Alpha, this is 6-6. 39er Alpha, this is 6-6. Please, Jesus, Ryan, don't do this. Please don't do this. NER Alpha, rescind a fire order. Cancel fire order grid. Quebec, Quebec. 6-6, I'm sorry, baby.
39 or Alpha acknowledge. I got it, your father. Scene selanjutnya guys, Kapten Michelle bersama dengan pasukannya berhasil menemukan dan menyelamatkan anak perempuan Abdul Malik di salah satu tempat dengan kondisi dikurung dalam sebuah sangkar bersama dengan anak-anak lainnya yang selama ini telah Basir culik. Keberhasilan ini pun berkat bantuan dari Haji Baba, sang informan setia Kapten Michelle. Kapten Michelle pun telah menepati janjinya ke Ryan untuk menyelamatkan anak Abdul Malik alias cucunya si Handu. Pada malam harinya, seluruh pasukan militer Kanada memberikan penghormatan terakhir ke Ryan dan timnya yang tewas dalam menjalankan tugas. Jenazah mereka akan diterbangkan ke kampung halamannya di Kanada. Dan filmnya pun tamat guys. Terima kasih banyak guys buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung selalu channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like. Lalu tinggalkan komentarnya jika video ini menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video alur cerita film berikutnya. Bye bye.